Ya, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kita kembali ke rekan kami yang berada di Sumberwuluh, Wawan Sugiarto. Segera kita sapa lagi. Wawan, ada informasi apa yang terbaru? Tadi saya lihat ada warga yang ramai-ramai di Kampung Renteng. Katanya juga kabarnya ada jenazah. Benarkah demikian? Baik, Handoyo, masih dari Dusun Kampung Renteng. Saat ini di belakang saya ini sedang berlangsung proses evakuasi jika jenazah tertimbun awan panas Semeru. Untuk tim SAR saat ini sudah datang ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Tiga jenazah dari keluarga Bapak Supat, warga Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Jadi informasi dari warga sekali lagi, di sana itu ada tiga jenazah, salah satu diantaranya masih anak-anak, namun untuk jenis kelamin hingga saat ini belum diketahui. Itu, Handoyo. Berapa banyak, Wawan? Dan tertimbun di mana? Kalau dilihat di bangunan ini, kayaknya korban ini tertimbun di sisi selatan rumahnya. Jadi bukan di dalam rumah, karena ini untuk bangunan utamanya sudah hancur ini. Jadi di sebelah tembok sisi selatan atau kanan di kamera, artinya korban ini berada di luar bangunan Ini atau di satu halaman orang kanan atau kiri rumah. lebih, Wawan? Satu orang atau lebih jenazah ini? Ya, ini informasi dari warga sekitar, ini ada tiga korban. Namun ini belum bisa dipastikan apakah ini keluarganya pemilik rumah Pak Supat atau tadi ya? atau keluarga korban lainnya. Sekali lagi, ini belum bisa dipastikan korban dari keluarga Bapak Supat atau korban lainnya. Handoyo. Ya, karena sejauh ini terdata kan ada 14 meninggal dunia ya. Berarti ini kalau seperti ini masih akan terus diupdate begitu ya? Betul, Handoyo. Sesuai dengan laporan warga yang sudah masuk, secara resmi ada 13 yang dilaporkan hilang. Tidak menutup kemungkinan untuk jumlah korban meninggal dunia ini akan terus bertambah. Setelah nantinya akan dilakukan proses pencarian yang sedianya hari ini akan dilakukan pencarian di 4 titik, namun karena akibat terkendala cuaca tadi pagi sempat Baik. dihentikan. Ini proses evakuasinya ini dilakukan oleh siapa dan apa yang dilakukan prosesnya? Menggunakan alat-alat berat apa, alat bantu apa begitu? Ada kesulitan nggak sih, Wan? Ya, kalau dilihat dari posisi saya berdiri ini jaraknya kurang lebih 6 meter, terlihat teman-teman dari Basarnas ini melakukan penggalian secara manual, jadi cukup berhati-hati karena untuk timbunannya pun juga tidak terlalu tebal, kurang dari 50 cm. Tadi ditemukan karena ada bagian kaki yang menyembul ke sisi timur, Handoyo. Jadi ada warga yang berjalan di sana melihat kaki yang terlihat di dalam terkubur di dalam endapan lava di sana. Betul, Handoyo. Jadi masyarakat tadi memang berkeliling, itu penduduk lokal yang melihat situasi pemukiman dusun mereka pasca diterjang erupsi kemarin, secara tidak sengaja melihat ada bagian kaki yang menyembul ke sisi timur dan langsung dilaporkan ke posko tanggap darurat, dan beberapa menit kemudian untuk tim SAR sudah tiba di lokasi dan saat ini masih proses penggalian. Handoyo. Memang tapi keluarga Pak Supat ada yang melaporkan kehilangan keluarga di situ. Informasi dari masyarakat memang ada keluarga Bapak Supat yang dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Namun sekali lagi ini belum bisa dipastikan apakah korban ini keluarga dari Bapak Supat. Karena rumahnya berdekatan di situ, Wawan ya. Betul, karena posisi ditemukan ketiga jenazah ini tepat di sisi selatan rumah Bapak Supat. Ini semuanya berkumpul di sana, kita lihat.
Kalau informasi yang Anda dengar ada dugaan tiga korban jenazah itu Anda terimanya dari mana dan yang dilaporkan itu, yang diceritakan itu berdekatan atau bagaimana? Ya, ditemukannya 3 itu diketahui tadi dari bagian kaki yang Mm-mm. berjumlah 6. Oh, yang Hingga terlihat kakinya diteruskan itu tidak proses hanya satu kaki berarti? awalnya dari 1 kaki, terus digali sampai muncul ada 6 kaki, gitu. Itu berarti berdekatan ya, di satu tempat, satu titik ya? Ya, kayaknya tumpang tindih untuk korban. Ah. Ini berarti kalau melihat dari titik tempatnya ini, apakah terbawa arus atau meninggal karena awan panas nih ya? Kalau melihat lokasinya ini kayaknya memang ini diduga kuat terbawa awan panas, terseret awan panas ya. Karena posisi ditemukannya itu pada posisi endapan awan panas meskipun tidak begitu tebal. Ini jadi dikhawatirkan di bawah endapan lava yang saat ini di sana itu ya, ada yang lain lagi ya, Wawan ya? Betul, karena selain endapan lava atau awan panas ini batu-batu berukuran besar Ke bawah ya? juga menimbun di sekitar pemukiman penduduk ini. Ini warga berteriak minta bantuan alat, kayaknya butuh sekop ya. Karena tadi cuma melakukan penggalian secara manual. Jadi Itu, Handoyo. hingga sekarang ini masih belum tergali ya, masih belum berhasil ya? Ini proses penggalian terus dilakukan, namun terbatas alat. Karena keterbatasan alat ini berjalan lambat. Ini sekop sudah mulai datang dari tugas dan kantong jenazah juga sudah disiapkan. Tadi terlihat memang 3 kantong jenazah sudah dibuka, Handoyo. Ini tanahnya konturnya gimana, Wawan? Keras ya? Atau masih ada basah lembek dengan aliran yang dibawa di sana, Wan? Ya, untuk posisi endapan awan panas ini sudah mengeras, tidak ada kandungan air yang mendominasi, tapi sudah mengeras. Namun tidak terlalu panas seperti pada posisi Di atas ya? di lokasi puluhan rumah yang terkubur tadi. Itu saya lihat di sebelah kiri ada tembok hancur, berarti ada rumah di situ yang rubuh ya, Wan ya? Betul, ini adalah rumah Pak Supat sesuai informasi warga. Ini ada 2 rumah. Ini rumah yang hancur. Ya, ini bagian utara dan yang ini adalah bagian selatan. Sampai benar-benar hilang ya, tinggal menyisakan temboknya saja ya. Betul, Handoyo. Ya, kita lihat ini untuk proses evakuasi masih terus dilakukan. Ini masih penggalian. Ini untuk warga terus berdatangan. Ini selain penduduk lokal ini juga warga-warga lain atau yang sengaja datang ke sini untuk melihat kondisi lokasi bencana erupsi Semeru, Handoyo. Tadi kan yang menemukan ini kan warga ya yang sedang melihat sisa-sisa puing di rumah tinggalnya begitu. Ketika dia melaporkan, bantuan dari tim gabungan ini cepat datang ya, Wan ya? Ya, bentar. Tadi yang menemukan memang masyarakat sekitar, penduduk sekitar. Karena kondisi seperti ini hampir setiap hari setelah mengungsi berada di pengungsian, para pengungsi terutama yang laki-laki ini kembali ke sekitar rumahnya untuk melihat kondisi terkini rumahnya maupun mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Itu, Handoyo. Ini adalah situasi di mana rekan kami, pemirsa bagi Anda yang baru saja bergabung, di saat rekan kami Wawan Sugiarto yang bertugas mengabarkan secara langsung di Kampung Renteng, Sumberwuluh, karena banyak rumah tertimbun endapan lava sisa erupsi Gunung Semeru. Ternyata ada laporan dari warga setempat yang
tengah dalam pencarian puing-puing sisa rumah tinggalnya, melihat ada kaki yang terkubur di samping rumah Pak Supat yang sudah habis atau hancur pemirsa di Kampung Renteng, Sumberwuluh. Dan seperti ini kondisinya, sedang dilakukan proses evakuasi untuk menggali tanah, di mana tadi Wawan Sugiarto mendapat informasi dari warga sekitar ada 3 jenazah yang terkubur di dalam tanah yang Anda saksikan saat ini pemirsa. Ini adalah salah satu wilayah terdampak yang cukup parah, di mana ada tadi Wawan katakan 20 rumah lebih terkubur tidak bersisa dan warganya diungsikan di beberapa titik pengungsian di Lumajang untuk mendapatkan perawatan dan juga bantuan pemirsa. Tapi sampai saat ini masih banyak warga yang datang ke rumah Kampung Renteng. Ini dia kondisinya, karena mereka mencari sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan dan memastikan rumah tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun mereka tempati seperti apa kondisinya saat ini. Kalau kita lihat di layar kaca Anda ini pemirsa, gambar dari Wawan Sugiarto benar-benar sudah habis, hancur, terkubur, gentengnya rubuh, atapnya sudah tidak bersisa pemirsa. Kita masih menanti